Teror siluman buaya putih. Tidak disangka di dasar Danau Geria yang terlihat tenang dan nyaman itu, ada penghuni gaib yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Sudah 10 nyawa mati dibinasakan siluman buaya putih di danau itu. Danau Geria letaknya di Desa Suradita, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang. Danau ini adalah bekas galiran pasir yang dikelola tahun 80-an lalu oleh pemilik tanah setempat, sebutlah Haji Naim. Karena galiran cukup dalam sampai 20 meter, maka galian itu terus berlari hingga sekarang. Walau musim kemarau panjang sekalipun, air tetap menggenang di bekas galiran seluas 5 hektaran, itu dengan warna kehitam-hitaman, ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan air semacam kiambang petak 6. Selain dipenuhi ikan dan burung-burung berkaki panjang sejenis kuntul, Danau Ijit ternyata berpengaruhi makhluk siluman. Orang-orang yang tinggal di dekat danau menamakan siluman yang dimaksud adalah siua atau siluman buaya putih. Siluman buaya putih itu hingga sekarang sering muncul ke permukaan dan mencari korban manusia yang masuk ke areal itu. Korbannya selalu anak-anak di bawah umur dan orang-orang tua yang kurang waspada. Bila buaya putih itu akan muncul, biasanya diikuti oleh cuaca yang mendung. Matahari tertutup awan dan hari menjelang petang. Lain dari itu, ada juga semacam kode khas, yaitu bunyi petir dan geledek dari arah barat, dengan menumpahkan air lokar dan permukaan di tengah danau. Nah, hal itu menjadi pertanda gaib bahwa akan ada korban nyawa yang akan dibinasakan siluman buaya putih. Hingga artikel ini ditulis, tidak kurang 10 orang sudah jadi korban dan meninggal di danau itu sejak tahun 80-an hingga sekarang. Pada hari Kamis bulan Januari 1985, Ujang 12 tahun bersama 3 temannya main-main di Danau Geria. Karena hari itu begitu terik, mereka main ketapal ke bibir danau untuk menebak burung sekalian mencuci muka karena panas. Dari tengah danau, tiba-tiba terlihat sosok seorang yang mirip ibu Ujang, yang seakan-akan memanggil si anak agar mendekat. Melihat ibunya menggapai-gapai tangan dari arah danau, Ujang tentu saja mendekat dan masuk air berjalan ke tengah. Pada saat di pinggir danau itu mampu dijejaki kaki Ujang hanya terkedalaman sekitar 30 cm. Tapi makin ke tengah ternyata danau itu sangat dalam dan Ujang tenggelam. Bersama dengan tubuh Ujang tenggelam, seekor reptil berbentuk buaya berkepala putih melompat dan menyeruduk ke arah tubuh Ujang. Sejak itu Ujang menghilang dan tidak lagi muncul ke permukaan danau. Sesampainya di tengah danau, para saksi mata temannya Ujang melihat si ibu Ujang, Nyonya Kasriah 56 tahun itu, berwujud-wujud menjadi seekor buaya berkepala putih. Saat itulah Ujang ditangkap oleh buaya itu dan dibawanya ke dasar danau. Teman-teman Ujang tidak bisa melakukan apa-apa saat meninggalkan danau dan melaporkan peristiwa itu kepada warga setempat. Ayah dan ibu Ujang ternyata ada di rumah dan mereka kelang kabut di pinggir danau. Penduduk pun berkumpul ke danau untuk menolong Ujang, tapi semua itu menjadi terlambat karena tubuh Ujang sudah masuk ke dasar danau, yang dalamnya ternyata 10 meter lebih itu. Upaya pencarian pun dilakukan, di antaranya menurunkan perahu dan melibatkan beberapa orang paranormal. Tapi sayang, supaya itu sia-sia karena Ujang tidak ditemukan juga. Pada hari keempat, sosok tubuh Ujang mengapung di permukaan danau dengan kepala yang berlobang. Menurut Ki Agung Waskita, 68 tahun, paranormal yang berkumir di wilayah itu.
bahwa Ujang telah menjadi korban siluman buaya putih, penghuni Danau Geria. Siluman buaya putih itu adalah buaya jejadian yang berkepala putih, yang suka memaksa manusia dan menyantap secara rakus otak yang ada di dalam batok kepala. Siluman itu sangat berbahaya bagi manusia dan selalu meminta korban, ujar Ki Agung. Kepala ujar dan yang bolong itu karena otaknya dimakan oleh buaya putih penghuni danau. Otak itu digunakan untuk menstabilkan ekspektasi kehidupan siluman itu. Makin banyak otak yang dimakan, makin kokohlah kehidupannya, kata Ki Agung Waskita. Hal ihwal buaya putih penghuni danau ini ternyata sudah ada sejak tanah itu masih berbentuk bukit. Pada abad ke-16 lalu, siluman buaya putih yang tadinya bernama Karingga Hitam itu sudah mukim di dasar bukit. Ada bolongan air di tanah berpasir yang terus menghubungkan daerah itu ke Banten Selatan. Karingga Hitam itu adalah berasal dari wujud moyangnya. Jin Ifrit, penguasa bukit yang menguasai Jaru Cisauk, Rangkas Bitung, karena habitatnya diganggu manusia dengan menghabiskan pasir di wilayah itu. Maka Raja Ifrit itu marah dan mencari korban. Jin Ifrit merupakan wujud yang menunjukkan eksistensinya dan melakukan aksi balas dendam. Caranya adalah dengan wujud monster buaya putih penghuni Danau Geria dan membinasakan korban warga setempat yang dibutuhkannya. Setelah membinasakan 10 warga sejak peristiwa Ujang tahun 85 yang lalu hingga peristiwa Maryam tahun 2001 lalu, maka siluman buaya putih itu berhenti bereaksi. Ki Agung menggantikan manusia dengan kepala kerbau yang dilemparkan ke permukaan danau. Setiap 1 tahun 1 kepala. Ki Agung mengembalikan kepala kerbau itu dari pemotongan hewan di daerah Pandeglang, Banten. Lalu meritualkan dengan nama-nama manusia yang hidup, yang jadi target gaib dari siluman buaya putih. Saya sudah melakukan ritual penjinakan siluman buaya putih dengan cara itu. Sekarang ini, insya Allah siluman itu tidak mengganggu lagi, ungkap Ki Agung Waskita. Danau Geria yang terletak di belakang perumahan Suradita, Cisauk, Banten ini memang terlihat angker. Walau dekat dengan komplek, tapi danau itu tidak pernah didekati oleh warga karena takut. Jangankan mandi di danau yang bening itu, memancing ikan pun tidak ada yang berani. Kalau ada yang berani adalah orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang tidak tahu kalau danau itu angker, atau yang tahu angker tapi dia menguasai ilmu. Tentu penangkis serangan buaya putih. Desis Abu Jalal, 45 tahun, warga Jalan Ratu Kuning, 800 meter dari danau. Belakangan terdengar desah-desuh bahwa ada beberapa paranormal yang datang dari daerah Bandung, datang menjumpai siluman buaya putih untuk meminta nomor tato gelap. Kabarnya paranormal dari timur itu berhasil mendapatkan angka jitu yang tertulis di selembar daun kiambang yang sebelumnya sudah ditelan oleh buaya putih. Tapi Ki Agung membantah, tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan nomor dari siluman buaya putih. Malah saya yakin betul, siapapun yang bertemu siluman itu akan dimakannya, bukan diberi nomor. Siluman buaya putih itu tidak bisa didaya gunakan oleh siapapun, kecuali penciptanya, Allah yang Maha Kuasa, tutup Ki Agung.